Pengharapan tidak akan mengecewakan, amin. Dan Tuhan mau saudara memiliki pengharapan, hidup dalam pengharapan. Karenanya Tuhan mengajar di Efesus 3 ayat 20, kalau saudara baca terjemahan baru menulis seperti ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doa dan pikirkan. Jadi Tuhan mau saudara berani doa, berani percaya, tapi Tuhan jawabnya jauh lebih banyak. Tapi saya suka Amplified Bible menulis seperti ini, Efesus 3 ayat 20, boleh Pak Beri? Amplified Bible langsung saja yang bahasa Indonesianya. Bagi dia yang mampu melaksanakan maksudnya. Stop sampai di situ. Bagi dia yang mampu melaksanakan apa? Maksudnya. Yuk pegang dadamu, bilang Tuhan punya maksud buat hidup saya. Amin. Dan Tuhan sanggup melakukan maksudnya buat hidupmu. Lanjut. Dan melakukan jauh lebih berlimpah. Bukan sekedar lebih banyak, tapi lebih berlimpah. Lanjut. Dari segala yang kita berani doakan atau pikirkan. Jadi saudara, untuk doa butuh keberanian. Melampaui tanpa batas untuk doa, harapan atau impian terbesar kita. Jadi Tuhan lagi ajak saudara, doa yang besar, mimpi yang besar, berharap yang besar. Dan Tuhan, sebesar apapun mimpimu, sebesar apapun harapanmu, sebesar apapun doamu, Tuhan bilang, Tuhan jawab doanya jauh lebih besar lagi. Amin. Tuhan kabulkan harapannya jauh lebih hebat, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Tapi masalahnya gini nih, masalahnya gimana kita bisa berani berdoa? Apa yang buat kita berani mimpi? Apa yang buat kita berani berharap? Apa yang dorong kita? Apa yang memprovokasi kita untuk berani doa, untuk berani berharap, untuk berani mimpi? Ini Efesus 3 ayat 20. Saudara harus baca dulu ayat 18-19-nya. Ayat 18 silakan Pak Beri. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Stop dulu. Dapat pegang dadamu, bilang saya harus paham dulu. Amin. Untuk saudara bisa mimpi yang besar, doa yang besar, berharap yang besar, saudara harus paham dulu. Sekali lagi pegang dadamu, bilang saya harus paham. Amin. Paham apa? Lanjut Pak. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Betapa hebatnya, sayangnya Tuhan buat hidupmu. Kamu harus paham itu dulu. Amin. Ayat 19. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Dan dapat apa? Mengenal. Ya pegang dadamu, bilang saya harus paham dan saya harus kenal sayangnya Tuhan buat hidup saya. Amin. Saudara harus sampai di ini dulu sebelum sampai di ayat 20. Berani doa, berani mimpi, berani berharap. Untuk bisa berani doa, berani mimpi, berani berharap, dan menerima jawaban doa yang lebih besar dari mimpinya, dari harapannya, dari doanya, saudara harus paham dulu kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi, dalam. Kenal kasih itu. Lanjut. Yang melampaui segala pengetahuan. Sekalipun gak masuk akal buat kita. Masa sih Pak Pendeta, Tuhan begitu sayang sama saya? Kalau ada orang Kristen bertanya seperti ini, masa sih Tuhan habis-habisan sayangnya sama saya? Itulah yang dikatakan teman saya punya teman SD. Dari SD bareng, kenal, ya cukup dekat lah saya berhubungan dengan dia. Temen, ya bisa dibilang sahabat lah. Waktu saya punya usaha, saya pernah punya warnet, dan dia jadi teknisinya. Pokoknya kita dekat lah, dia jenggotnya panjang. Tapi kita teman baik. Di Starbucks ngobrol gimana masuk surga menurut dia. Lalu saya bilang, giliran saya cerita ya gimana masuk surga. Saya bilang orang Kristen tuh masuk surga karena punya pahlawan, karena punya juru selamat. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia baik, bukan karena dia berjasa, tapi karena ada pahlawan namanya Yesus. Itu Tuhannya sendiri yang datang ke dunia jadi sama seperti manusia, lalu dihukum di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa, dia gak pernah berbuat dosa, gak ditemukan celah di hidupnya, tapi dia di kayu salib mati di sana menggantikan siapa yang percaya kepadanya. Dia di kayu salib mati menggantikan saya.
supaya saya beroleh hidup yang kekal. Karena semua hukuman dosa saya ditanggung di tubuhnya di kayu salib. Tahu nggak teman saya bilang apa? Baik amat Tuhan lo katanya. Gak masuk akal. Beyond the logical. Gak masuk logika. Karena buat orang dunia, buat agamawi, untuk terima kasih sayangnya Tuhan, saudara harus do ini dulu, lakukan ini dulu, lakukan itu dulu, do something dulu, supaya Tuhan sayang. Tapi kita beda, kita Kristen, kita do something, kita melakukan sesuatu karena Tuhan sudah melakukan lebih dulu buat kita. Amin. Nah Tuhan mau untuk saudara bisa mimpi yang hebat, berharap yang hebat, dan pengharapanmu gak dikecewakan, pengharapanmu dijawab, karena percayamu penuh. Kamu harus paham kasih Tuhan yang besar buat hidupmu. Kamu harus ngerti bahwa Tuhan habis-habisan menyayangimu, sekalipun itu melampaui logikamu. Masa sih Pak Pendeta saya orang seperti ini, masa Tuhan sayang saya? Ya memang menurut ukuranmu, mungkin kamu berpikir kamu gak layak disayang. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhan sangat sayang kamu. Amin. Dan kalau kamu paham ini, lanjut terus Pak. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Enggak salah nih ayatnya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dulu saya berpikir untuk mengalami kepenuhan Allah, lalu ada tandanya bahasa roh, saya berbahasa roh juga. Lalu ada tandanya dapat penglihatan, saya beberapa kali dapat penglihatan juga. Saya pikir harus ada do ini dulu, step 1, step 2, step 3, masuk kamar, tutup pintu, nyembah Tuhan. Saya pikir gitu. Lalu turunlah urapan, lalu saya kepenuhan Tuhan. Geter-geter tangannya, ya kan? Tapi ayat ini bilang beda. Kalau saudara mau alami seluruh, bukan sebagian, bukan sedikit kepenuhan Allah. Sedikit saja mungkin kita sudah bahagia, tapi Alkitab menjanjikan saudara bisa mengalami seluruh kepenuhan Allah. Kalau saudara paham, kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam buat hidupmu. Kalau saudara mengerti, kasihnya habis-habisan buat kamu mengalami kepenuhan Allah. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat dan luar biasa. Dan kalau kamu tahu kasihnya besar buat hidupmu, itu yang buat kamu bisa berharap. Makanya Roma 5 ayat 5 bilang seperti itu. Boleh Pak? Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Stop sampai di situ. Pengharapan? Kalau kita percaya Tuhan sayang kita, pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena dasarnya Tuhan sayang kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya orang di sekitar bisa mengecewakan. Ada beberapa orang mungkin sedang dikecewakan oleh orang di sekitarnya. Atau kadang diri kita juga mengecewakan. Aduh kemarin kenapa saya seperti itu ya? Aduh bodoh banget sih. Kecewa sama diri sendiri. Tapi pengharapan tidak mengecewakan. Karena jikalau landasannya kamu ngerti. Kasih Allah. Lanjut Pak, kasih Allah. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah telah terlanjur dicurahkan. Kasih Allah bukan menetes di hidupmu, kasih Allah tercurah di hidupmu. Di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus datang dan Roh Kudus membuat saudara mengerti Tuhan sangat sayang saudara. Kita butuh Roh Kudus untuk ngerti itu. Karena kadang-kadang saya bilang kayak teman saya, bahaya amat Tuhan, gak mungkin lah, gak masuk logika, Tuhan lu baik banget. Dan kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk memperkenalkanmu bahwa inilah kasih Tuhan. Kasih Tuhan buat hidupmu panjang, kasih Tuhan buat hidupmu lebar, kasih Tuhan buat hidupmu dalam, kasih Tuhan buat hidupmu tinggi, kasih Tuhan melampaui segala akal. Dia mengasihimu habis-habisan. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kasihnya bukan menetes di hidupmu, kasihnya tercurah. Kalau saudara nggak ngerti tercurah, saya kasih ilustrasi. Saudara pernah cuci mobil? Yang punya mobil pernah cuci mobil, dan cuci mobilnya saudara nggak perlu keluar dari mobil? Pernah? Tiba-tiba ada air gitu yang tercurah, deras banget. Atau tahu deh, setidaknya tahu. Kalau belum pernah tahu, mana yang tahu? Coba boleh angkat tangan yang tahu.
Tahu ya, tercurah. Saya pernah tuh di Cibubur ada, tinggal masuk aja. Tercurah airnya deras. Karena waktu itu sama anak saya yang kecil bilang, "Dedi nyalain itunya, wipernya." Gak bisa Jen, tetap airnya lebih kenceng, lebih banyak. Enggak, coba dulu. Saya nyalain wipernya, paling kenceng. Tetap gak bisa mengalahkan derasnya air ke kaca mobil saya. Supaya saudara tahu, sederas itu kasih Tuhan buat hidupmu. Amin. Kita tepuk tangan dulu dong yang dahsyat, yang luar biasa. Waktu saudara tahu sederas itu kasih sayang Tuhan buat hidupmu. Nih ada masalah nih. Nih ada diagnosa dokter nih gak bisa sembuh nih. Nih ada utang-utang yang harus engkau hadapi nih. Nih ada masalah rumah tangga yang belum beres nih. Waktu saudara melihat itu, karena saudara tahu kasih Tuhan deras buat hidupmu, kau punya pengharapan. Kau gak akan mundur, kau gak akan sembunyi, kau gak akan gentar, kau gak akan takut. Kau tetap aman karena kau tahu kasih Tuhan buat hidupmu besar. Sehingga engkau memiliki sebuah kesimpulan, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya lewati, Tuhan terlalu sayang saya untuk membiarkan saya kalah, membiarkan saya gagal. Tuhan pasti buat saya lihat berkatnya, lihat mujizatnya, lihat kuasanya. Karena Tuhan terlalu sayang saya. Dan itu yang buatmu gak mundur, buat hidupmu melangkah. Amin. Dan kasih sayang Tuhan membuat Tuhan menerimamu apa adanya. Tapi dengar baik, karena Dia terlalu sayang kamu, pegang dadamu, bilang, Tuhan terlalu sayang saya. Bilang, untuk membiarkan saya tetap ada di kondisi yang sama. Waktu Tuhan menjumpaimu, Tuhan menerimamu apa adanya. Tapi karena Tuhan terlalu sayang kamu, Tuhan tidak membiarkanmu apa adanya. Tuhan akan mengubahmu jadi pribadi yang lebih baik. Dan Tuhan mengubah hidupmu bukan melalui tuntutan, bukan melalui ketakutan, tapi melalui pemahaman betapa engkau dikasihi Tuhan. Amin. Bukan dengan tuntutan, bukan dengan ketakutan. Karena dalam ketakutan mengandung kehukuman, kitab Yohanes bilang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi Tuhan mengubah hidupmu melalui engkau sadar kau disayang Tuhan. Dalam arti lain begini, kalau saya hidup kudus hari ini, bukan karena saya takut Tuhan mengutuk saya, bukan karena saya takut nanti Tuhan menghukum saya. Kalau saya hidup kudus hari ini, karena saya bersyukur Tuhan sayang saya. Dan kasih sayangnya besar-besaran buat hidup saya. Kalau saya taat hari ini, saya nggak mundur hari ini. Ada tantangan, ada masalah, saya coba hadapi itu dan saya nggak marah-marah sama Tuhan. Bukan karena saya takut dihukum sama Tuhan, tapi karena saya percaya kasih sayangnya Tuhan deras buat hidup saya. Amin. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau ada di hidupmu. Kalau engkau nggak tinggalkan Yesus, bukan karena engkau takut kalau tinggalkan Yesus kena kutuk. Engkau tahu kau nggak akan tinggalkan Tuhan Yesus karena engkau tahu kasih sayang Tuhan besar buat hidupmu. Walau engkau belum lihat jawaban doa, belum lihat apa yang kau rindukan terjadi, tapi engkau percaya kasih sayangnya Tuhan buat hidupmu sangat besar. Itu yang memampukanmu berharap yang banyak. Amin. Roma 2 ayat 4 Amplified Bible bilang begini, God kindness lead you, kebaikan Tuhan menuntunmu pada pertobatan. Kita orang Kristen, kita bukan Kristen agamawi. Kita punya hubungan sama Tuhan. Kita bukan orang yang sekedar punya agama. Kita orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan bukan dimotivasi bertobatnya karena takut, tapi dimotivasi atau diprovokasi pertobatannya karena kasih Tuhan besar di hidupnya. God kindness leads you to repentance. Kebaikan Tuhan yang menuntunmu pada pertobatan. Masih ada dalam kurung Amplified Bible. That is, itu tuh kebaikan Tuhan yang itu, yang kamu pahami, yang kamu ngerti, hebat, besar, dahsyat itu, mengubah manusia batinmu, your inner self. Yang tadinya pemarah, gak jadi pemarah. Yang tadinya pelit, jadi murah hati. Yang pelit bilang amin. Your old way of thinking. Tuh lihat. Kalau kita tahu kita disayang Tuhan, kita meninggalkan cara lama kita, cara berpikir kita yang lama. Naik level. Dulu mengampuni orang
karena takut gak diampuni sama Tuhan. Sekarang mengampuni orang, naik level, itu juga gak salah. Tapi level berpikirnya naik. Sekarang mengampuni orang karena dia tahu dia diampuni banyak sama Tuhan. Amin. Level berpikirnya beda. Dulu kerja supaya dapat makan, tapi hari ini kerja karena percaya di dalam dirinya ada roh Tuhan yang terus bekerja, yang terus buat mujizat melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya. Tuhan, Roh Kudus terus kerja sampai hari ini. Sehingga di dalam dirimu ada roh yang bekerja, makanya engkau kerja. Dulu kerja supaya dapat makan, sekarang kerja karena sadar di dalam dirinya ada roh yang bekerja. Untuk makannya gimana? Dia percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Seek tuh yang menyebabkan, seek His purpose. Cari tujuan Tuhan for your life. Itu yang buat saudara jadi gini. Tuhan, untuk apa sih Tuhan taruh saya di tengah-tengah keluarga yang ada saya lahir hari ini? Tuhan, kenapa Tuhan taruh saya di tempat kerja ini? Tuhan, kenapa Tuhan taruh saya gerejanya di gereja Tiberias? Itu yang memimpinmu pada pertobatan. Tuhan mengubah hidupmu bukan melalui ketakutan, melalui tuntutan. Tuhan mengubah hidupmu melalui kasih-Nya. Saudara akan lihat dua perbandingan hebat, Lukas 18, Lukas 19. Saya kasih PR, nanti baca di rumah. Lukas 18 ada siapa? Ada orang kaya yang datang sama Yesus. Dia datang dengan apa? Dia bilang, Tuhan, aku udah buat ini, udah buat ini, udah buat ini, udah buat ini, apalagi yang aku harus buat? Orang ini proud akan perbuatan. Apalagi yang aku harus buat? Tuhan bilang, satu lagi yang belum. Jual hartamu, ikut aku. Terus orang itu gimana? Meninggalkan Yesus. Kalau saudara pakai kekuatanmu sendiri, saudara fokus sama diri sendiri, saya pastikan saudara akan temukan satu kekurangan di hidupmu. Makanya saya nggak pernah dorong saudara untuk pakai kekuatanmu untuk lihat dirimu sendiri. Saya dorong saudara, kalau saudara perhatikan khotbah saya selalu dorong jemaat Tuhan untuk lihat Yesus. Untuk menaruh di pikiranmu, di hatimu, di sel-sel tubuhmu, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. Bukan kehebatanku, Jesus semua. Waktu engkau lihat Yesus, kau jadi serupa seperti Yesus. Itu Lukas 18. Orang kaya itu tinggalkan Yesus. Lukas 19 ada siapa? Zakeus. Yang berubah dari orang yang mengumpulkan harta jadi orang yang bagi-bagi harta. Tiba-tiba dia berdiri bilang begini, Tuhan, kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Berubah loh. Biasanya lu peras orang loh, penagih pajak. Biasanya lu ngumpulin harta, sekarang berubah. Inner self-nya berubah. Apa yang buat berubah? Kita selidiki. Dia bilang gini, Tuhan, setengah dari hartaku aku bagikan buat orang lain. Berubah. Apa yang buat dia berubah? Yesus yang adalah kasih datang ke rumahnya. Dia sadar Tuhan mengasihi dia. Bahkan mungkin it is too good to be true. Gak mungkin Yesus mau ke rumah saya. Kaum sebangsa saya saja benci sama saya. Orang-orang di dekat saya gak suka sama saya. Mana mungkin Yesus datang? Bahkan mungkin dia gak pernah mimpi, gak pernah berhayal, gak pernah doa Yesus datang ke rumahnya. Tapi Yesus tiba-tiba, Zakeus turun, aku mau ke rumahmu. Nih, catat nih. Yang mengubah Zakeus adalah kehadiran Yesus. Jangan jadi agamawi. Bukan Zakeus berubah dulu, Zakeus bagi-bagi harta dulu, baru kemudian Yesus datang ke hidupnya. Enggak, no, jangan dibalik. Yesus datang ke rumahnya, Zakeus berubah. Amin. Dan saya bersyukur, saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang di rumahnya ada Yesus. Di rumahmu ada Yesus. Maksud saya hidupmu. 1 Korintus 13 bilang, tubuhmu bait Allah, rumah Allah. Maksud saya di hidupmu ada roh Tuhan, di hidupmu ada Yesus. Kalau Yesus mampir ke rumah Zakeus dan Zakeus diubahkan, saya percaya kalau engkau sadar di hidupmu ada Yesus, itu yang mengubah hidupmu jadi lebih baik, jadi lebih indah. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya fokusnya Tuhan. Saya gak pernah dorong jemaat untuk lihat dirinya sendiri, tapi lihat Tuhan.
Saya mau bilang Tuhan menerimamu apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkanmu apa adanya karena Dia terlalu sayang kamu. Megang dadamu, bilang Tuhan terlalu sayang saya. Sama-sama bilang, saya butuh Roh Kudus untuk ngerti itu. Makanya hari Kamis kita mengingat apa? Ada ibadah apa hari Kamis? Hari kenaikan Yesus. Sebelum Yesus naik, Yesus bilang ini sama murid-muridnya. Boleh dibaca Pak Beri, Kisah 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ulang yang warna kuning, sama-sama kita baca 2, 3. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, menantikan hasil dari apa yang dijanjikan Bapa. Makanya hiduplah dari janji Bapa. Makanya fokusnya Bapa, bukan diri sendiri. Makanya Mazmur fokusnya bukan aku dombanya Tuhan, tapi Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini bilang janji Bapa, bukan janji kita. Tunggu hasil dari janji Bapa. Saya suka bilang, kita adalah orang-orang yang hidup bukan dari janji kita kepada Bapa. Kita adalah orang-orang yang hidup dari janji Bapa kepada kita. Amin. Apa yang dijanjikan? Roh Kudus. Kalau baca ayat 5 bilang begini. Yohanes membaptismu dengan air. Tapi datang waktunya aku membaptismu dengan Roh Kudus. Waktu ada Roh Kudus di hatimu, Roma 5 ayat 5 tadi bilang apa? Dia akan memperkenalkanmu dengan apa? Kasih Tuhan. Amin. Dia membuatmu mengerti Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kamu. Butuh Roh Kudus untuk ini. Karena pola pikir dunia nggak nyampe. Kayak teman saya bilang, nggak mungkin, banyak banget Tuhan. Nggak sampai. Maka kita butuh Roh Kudus. Dan ayat 8 bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu terima kuasa. Kenapa kuasa itu terjadi di hidupmu? Karena waktu Roh Kudus turun ke atasmu, kamu paham Tuhan sayang kamu. Waktu kamu paham Tuhan sayang kamu, kamu bisa berharap. Waktu kamu berharap, Tuhan jawab doamu jauh lebih banyak. Ayat 8 kan bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Makanya saya bilang kamu akan memiliki kuasa untuk melihat. Yang percaya katakan amin. Melihat apa? Harapanmu yang paling tinggi, doamu yang paling berani, mimpimu yang paling mustahil terjadi. Saya ulang sekali lagi, terjadi. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Kalau saudara paham sampai di poin ini, cara berharapmu beda. Cara kamu hadapi masalah beda sama orang lain. Cara kamu merasa itu beda. Cara kamu doa juga beda. Cara kamu minta sama Tuhan beda. Karena engkau sampai di pemahaman Tuhan sangat sayang kamu. Sehingga pemahamanmu kalau Tuhan kasih sesuatu buat hidupmu, bukan sekedar karena kamu perlu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikasih Yesus buat kita. Butuh Yesus gak? Butuh. Kita butuh Yesus. Tapi Tuhan kasih reasoningnya, landasan dasarnya. Karena apa? Karena kasih sayangnya buat kamu. Amin. Saudara harus sampai di pemahaman ini. Bahwa Tuhan memberi bukan karena Tuhan tahu kamu perlu. Tuhan memberi karena Tuhan sayang kamu. Saya punya mantan pacar. Udah jadi istri saya sekarang. Tapi waktu kita pacaran saya pernah ke Bandung. Dan waktu di Bandung saya ingat pacar saya itu. Waktu saya ingat pacar saya, di kantong saya puji Tuhan waktu itu banyak uang juga. Ya ada uang lah setidaknya. Lalu saya mampir ke mall, saya lihat-lihat. Aduh, saya pengen beliin sesuatu buat dia. Saya juga masih bingung mau beliin apa. Waktu saya lihat ada kardigan, wah ini bagus kardigannya. Saya juga nggak tahu ukuran badannya berapa karena saya mau kasih surprise. Saya kira-kira kayaknya cukup deh. Udah saya beli. Lalu saya beli beberapa hadiah. Pulang dari Bandung saya kasih sama dia. Saya mau bilang dia nggak butuh kardigan, dia punya kardigan banyak.
Mungkin hadiah-hadiah yang saya kasih, dia nggak perlu. Tapi kalau saya kasih itu sama dia, bukan karena saya tahu dia perlu itu. Saya kasih itu sama dia, karena saya sayang dia. Sarangyo. Sudah harus tahu sampai di titik ini. Sadar atau tidak sadar, di titik dimana engkau berada di sore hari ini, Tuhan nggak pernah berhenti memberi di hidupmu. Saya nggak tahu memberi apa. Bisa kasih berkat jasmani, bisa kasih berkat pemahaman rohani yang makin tinggi, bisa kasih daya juang yang semakin kuat, tahan uji yang semakin dahsyat. Tapi yang saya percaya, dia sayang kamu, karena dia terlalu sayang kamu, dia nggak pernah berhenti memberi di hidupmu. Amin. Jadi apapun keadaanmu hari ini, apapun yang kau sedang hadapi hari ini, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Miliki harapan yang besar, karena engkau bisa berharap. Berharap landasannya apa? Karena Tuhan terlalu sayang kamu. Amin. Pegang dadamu, bilang, apapun keadaan saya hari ini, saya tetap mau bersyukur. Saya tahu hari ini Tuhan nggak berhenti memberi di hidup saya, karena dia sayang saya. Bilang kanan kirinya, Tuhan sayang kamu. Kisah di perjanjian lama bisa menjadi sebuah cerminan bagaimana kita harus memiliki iman. Kisah tentang Yusuf ada di Kejadian 37 ayat yang ketiga. Boleh dibaca Pak Beri? Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf. Stop. Israel lebih. Ini Yakub nih, Yakub yang berubah jadi Israel. Dan dia mengasihi siapa? Yusuf lebih ya. Dalam arti lain, kalau saya pakai bahasa sederhana, Israel sangat sayang Yusuf. Ini bukan cerita sejarah tentang Israel yang sangat sayang Yusuf saja. Tapi ini adalah sebuah cerminan bagaimana kalau Israel sebagai bapa secara fisik buat Yusuf sangat sayang Yusuf, Bapa sorgawi sangat sayang kamu. Saya ulang, Bapa sorgawi sangat sayang kamu. Aminnya dikit banget nih. Apa-apa lah, terserahlah. Amin. Dan kasih itu nggak bisa dipisahkan dari memberi. Kasih pasti memberi. Dan akhirnya bapaknya kasih dia jubah yang maha indah. Teks lain bilang coat of many colors. Jubah yang penuh warna. Jubah itu gambaran identitas, otoritas rohani. Dia mengenakan jubah itu. Supaya hari ini bukan tentang cerita sejarah Israel lebih mengasihi Yusuf dan mengenakan jubah yang dibuatkan papanya. Bukan sekedar itu. Tapi ini adalah refleksi rohani di hari ini buat saudara dan saya. Bahwa Bapa Sorgawi sangat mengasihimu. Dan Bapa Sorgawi ingin kamu mengenakan identitas baru yang Tuhan kasih buat hidupmu. Kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu berharga, kamu bernilai, senilai Yesus, semahal Yesus. Karena kamu ditebus dengan tubuh darah Yesus. Kamu spesial di mata Tuhan. Tuhan bangga sama hidupmu. Amin. Kamu harus kenakan itu. Karena Yusuf mengenakan apa yang dibuat bapa jasmaninya. Dan dia confidence jalan. Dia tahu bapaknya pasti bela dia. Terserah kakak-kakaknya jahat. Tapi dia confidence. Dia tahu bapaknya bela dia. Dia tahu bapaknya sayang dia. Itu yang membuat dia bisa mimpi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu diceritakan mimpinya. Bisa punya deklarasi iman. Aku percaya Tuhan tolong aku. Aku percaya aku pasti lewati ini. Tuhan terlalu sayang aku. Jalan pasti terbuka. Tuhan terlalu sayang aku, keluargaku. Aku pasti sembuh. Tuhan terlalu sayang aku. Aku aman dengan kasih sayang Tuhan di hidupku. Orang-orang yang kayak gini nih, gak akan korupsi, ada godaan korupsi. Gak akan korupsi. Bukan didorong takut dihukum sama Tuhan. Karena didorong, dimotivasi, diprovokasi. Dengan pemahaman Tuhan terlalu sayang. Tuhan pasti pelihara. Aku gak percaya kalau Tuhan gak pelihara. Aku gak percaya kalau aku gak makan hari ini. Aku percaya Tuhan terlalu sayang aku. Tuhan pasti kasih makan. Aku terlalu percaya Tuhan terlalu sayang aku. Pasti bisnisku berhasil, gak akan gagal. Amin. Dan orang-orang yang punya iman, harapan, doa yang besar ini, doanya dijawab jauh lebih banyak oleh Tuhan. Orang-orang yang gak tahu nilai dirinya, orang-orang itu yang akhirnya jual Yesus.
Saudara boleh googling, menurut psikologi, orang-orang yang seringkali kompromi dan jatuh bangun dosa adalah orang-orang yang memiliki kehampaan akan cinta, kehampaan akan kasih sayang. Kalau saudara tahu Tuhan sayang saudara, buat kamu gak duniawi. Makanya saya menyebutnya, kasih Tuhan membuat kamu tahu nilai dirimu, itu yang membuatmu gak duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15, New King James Version bilang begini, do not love the world, jangan kasihi dunia, and or the things in the world, dan semua yang ada di dalamnya. Oke, sebelum saya lanjutkan ya ayatnya, yang tulis siapa ini? Yohanes. Yang tulis siapa? Yohanes. Saya harus ikuti Yohanes untuk gak duniawi, karena saya lihat Yohanes kelihatan dari buahnya. Dia setia sampai disalib Yesus. Waktu Yesus disalib dia gak kabur, dia ada di bawah salib Yesus. Dia menyebut dirinya murid yang paling dikasih Yesus. Dia aman, dia confidence, dia percaya kasih sayang Tuhan penuh atas hidupnya. Tahun 95 dia diancam untuk berhenti beritakan Injil, beritakan Yesus Tuhan. Tapi dia gak takut. Apa yang buat dia gak takut? Dia aman dengan kasih Tuhan. Dia percaya kasih Tuhan ada di hidupnya. Dia percaya Tuhan terlalu sayang dia. Diancam, kalau kamu gak berhenti beritakan Injil, ada minyak panas nih di atas wajan, kamu digoreng nih. Tapi dia punya iman, saya percaya. Mungkin walaupun catatan sejarah gak menulis apa yang dia ucapkan, tapi saya percaya ini yang ada di benaknya, ini yang ada di pikirannya. Tuhan terlalu sayang saya, Tuhan gak akan biarkan saya mati digoreng. Ini orang punya harapan yang tinggi, ini orang punya doa yang hebat, ini orang punya mimpi yang dahsyat. Bahkan di hadapannya minyak goreng, dia gak takut, dia punya keberanian yang tinggi. Kenapa? Kok bisa ya? Ya karena dia nyaman dengan kasih Tuhan. Sampai akhirnya dia digoreng dan dia gak mati. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kalau saya memberitakan tentang jangan duniawi, jangan dosa, jangan kompromi, saya gak akan ikutin yang lain yang mungkin memprovokasi saudara dengan ketakutan, dengan ancaman. Saya mau ikutin Yohanes. Yohanes bilang gini, do not love the world or the thing in the world. If anyone love the world, kalau ada orang yang duniawi, the love of the Father, bukan the love for the Father, the love of the Father, artinya kasih Tuhan is not in him. Di hatinya nggak paham, di hatinya nggak tahu, dia nggak mengenal, dia nggak mengenakan kasih Tuhan, hatinya hampa dalam pengertian dia disayang Tuhan. Itu yang buat orang duniawi. Dan Yusuf orang yang confidence. Bahkan Tuhan menyebutnya waktu sampai di rumah Potifar, dia orang yang prosper. Nanti baca Kejadian 39 ayat 2, tuh udah ada ayatnya. Dia makmur, nggak bawa apa-apa ya, maaf ya, nggak bawa apa-apa. Ya telanjang. Mungkin baru sampai rumah Potifar, nih pakai baju. Dia nggak punya apa-apa, tapi di mata Tuhan prosper, makmur. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Makanya berkat itu utuh. Berkat itu bukan cuman berkat rohani. Berkat itu juga berkat jasmani. Berkat itu juga berkat materi. Karena Tuhan menebus semua buat hidupmu. Amin. Dan dia aman dengan kasih Bapa. Yusuf itu berkarakter, sama-sama bilang berkarakter. Dan Tuhan mau saudara berkarakter di hidup ini. Di dunia ini saudara punya karakter. Untuk saudara berkarakter, saudara harus melangkah, kenakan jubah yang Tuhan kasih di hidupmu. Melangkah dengan kepastian kasih Tuhan ada di hidupmu, penuh di hidupmu. Sehingga waktu Tante Poti godain, Cup, selingkuh sama aku Cup, tidur sama aku Cup. Ya istri Potifar namanya siapa sih? Ya Ibu Poti ya, Nyonya Poti. Nggak tahu namanya siapa. Tante Poti. Mungkin pemain musik nanti boleh siap-siap, udah mau masuk bagian akhir. Tapi Yusuf no. Saya percaya dia tolak dosa bukan karena dia takut dihukum. Dia udah aman dengan kasih Bapaknya. Sehingga dia aman juga dengan, dia percaya juga Bapa sorgawinya, Allahnya mengasihi dia. Sehingga dia dilempar, difitnah, dilempar ke penjara. Gak ada ayat yang bilang dia nangis, dia kecewa. Gak kecewa. Di penjara dia aman dengan kasih Bapaknya. Di penjara dia disukai.
Sampai akhirnya dia ke istana Firaun. Amin. Kalau orang yang punya kasih Tuhan di hidupnya, percaya Tuhan mengasihi dia. Dia punya pengharapan, dia gak mudah mundur, dia gak mudah menyerah. Dia justru orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melihat jawaban doanya dijawab jauh lebih banyak. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Oke, Yusuf itu di perjanjian lama berkarakter. Tapi Yesus juga di perjanjian baru punya iman. Kok Yesus bisa ya nyembuhin orang lumpuh? Yesus waktu mau bangkitin Lazarus, nanti baca di rumah ya, Yohanes 11 ayat 42. Di depan kubur Lazarus, Yesus angkat tangannya dan Yesus bilang begini, Bapak aku tahu, lihat nih, dengar nih, Bapak dia punya keyakinan yang tinggi nih, dia punya pengharapan, punya mimpi, punya doa yang hebat, dia confidence banget gitu. Dia bilang begini, Bapak aku tahu kau selalu dengar doaku. Apa yang buat Yesus begitu confidence? Apa yang buat Yesus waktu doa mencelikan mata orang buta terjadi? Apa yang buat Yesus begitu beriman, begitu percaya, begitu doanya hebat? Apa yang buat Yesus seperti itu? Sebelum Yesus melakukan banyak mujizat, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, sebelum Yesus berbuat apapun dalam pelayanan, dia dibaptis dulu di Sungai Yordan oleh Yohanes. Dan waktu dibaptis, tiba-tiba ada suara terdengar dari surga. New Living Translation menyebutnya, You are my dearly son. Kamu anak yang aku sayang. Ada suara dari surga hari ini buat saudara yang mendengar khotbah atau sermon di sore hari ini. You are my dearly son and daughter. Kamu kesayangannya Tuhan. Itu yang buatmu nanti ada masalah. Aku percaya doaku dijawab. Aku percaya ada jalan Tuhan buka. Itu yang buatmu berpengharapan. Lalu suara itu bilang begini, And you bring me a great joy. Jadi waktu Bapa lihat Yesus, Yesus tahu Bapa selalu disenangkan oleh Yesus. Saya gak tahu ya, mungkin ini perasaan saya saja, atau mungkin beberapa orang sama saya. Kalau saya lihat anak saya Jennifer, kalau saya gak ngomong sama orang-orang di sekitar saya, tapi waktu saya lihat mungkin dia lagi main, dia lagi tidur, dia lagi melangkah. Waktu saya lihat dia, tiba-tiba di hati saya ini ada seneng gitu. Nggak tahu itu perasaan nggak saya bikin-bikin, tiba-tiba kayak bangga gitu. Kayak lihat dia tuh, kamu tuh bawa aku seneng, bawa aku sukacita gitu. Apalagi waktu anak-anak kita kecil, yang punya anak, ada yang punya anak boleh angkat tangannya. Takutnya saya doang yang ngerasain gitu. Ibu ngerasain gitu nggak sih? Hah? Iya betul. Waktu lihat Albin gitu, kayak ada proud gitu ya, kayak ada sukacita gitu, bener ya? Berarti kita sama. 2-3 kesaksian baru sah. Nggak cukup. Pak Jimmy nih. Pak Jimmy gimana kalau lihat anak gitu? Apa saya doang gitu di dalam hati kalau lihat anak tuh, orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi di sini kayak ada bangga, senang, sukacita. Gitu bener? Sama ya? Sama ya? Sama ya? Oh gitu ya? Pak Beru gitu? Kalau lihat Evan juga gitu ya? Kayak nggak tahu kenapa ya, bring me great joy gitu. Dan Yesus sadar itu. Yesus sadar itu. Saya mau kasih tahu ini satu hal ya. Ini saya mau kasih tahu nih. Perasaan itu ditaruh di hatimu supaya engkau tahu Bapa Sorgawi setiap lihat kamu, karena sekarang ada Yesus di hidupmu. Bapa Sorgawi senang lihat kamu. Bapa Sorgawi bangga lihat kamu. Amin. Bapa Sorgawi bersuka cita melihatmu. Jadi masa kalah sama tantangan, jadi masa kalah sama sakit penyakit, jadi masa mau urusan itu aja kamu mau mundur. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. So rasain gak sih? Coba, kita gak mau agamawi nih, tutup matamu, pegang dadamu, resapi, dan bilang, aku bersyukur Tuhan sangat sayang aku. Kayak buka lagi matamu. Masa mau mundur? Masa mau menyerah? Itu yang buat orang punya harapan. Di Cibubur ada Ibu Clara namanya. Yang nanti saudara mampir udah jadi pengerja di Boston. Tapi saya ingat waktu dia maju ke depan,
Dia ada masalah dan dia juga udah gak kerja, dia gak tahu hidupnya harus gimana. Tapi saya bilang, satu hal yang saya mau bilang, saya selalu pesan sama dia, jangan takut Bu, Tuhan sayang ibu. Anaknya kebetulan namanya sama anak saya, Dominik. Jangan takut Bu, Tuhan sayang Dominik. Ya tapi Pak gimana ya, Dominik sekolah sebentar lagi mau masuk. Bilang jangan takut Bu, Tuhan sayang Dominik. Pasti ada berkatnya, pasti ada uangnya, Tuhan pasti tolong, jangan takut Bu. Pegang Bu, Tuhan sayang Dominik. Kemarin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, dia ketemu saya di depan. Pak, saya senang banget. Saya bilang kenapa Bu? Iya bener Pak, Tuhan sayang saya Pak, Tuhan sayang Dominik Pak. Kenapa? Dapat beasiswa full Pak, nggak perlu keluar biaya Pak, sampai semuanya dibayarin Pak. Dia dapat beasiswa full di di Singapura Pak. Bener-bener Pak, saya seneng Pak. Tuhan sayang saya Pak, katanya gitu. Wah saya juga, Ibu, saya seneng banget. Saya tuh seneng banget kalau jemaat doanya dijawab. Kalau Ibu Clara, saya kasih pesan, ingat Bu, Tuhan sayang Ibu, Tuhan sayang anakmu. Dan lihat dia doanya dijawab. Sama doanya dijawab. Dia berharap mungkin anaknya bisa sekolah setidaknya. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Sekolah di Singapura sana. Dapat beasiswa all free. Gak usah bayar, Tuhan yang bayarin. Dan kalau Ibu Clara ditolong, saya nggak tahu masalahmu mungkin beda, bukan sama seperti Ibu Clara. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga. Kabar baik hari ini. Tuhan sangat sayang kamu. Tuhan terlalu sayang kamu. Karena Tuhan terlalu sayang kamu, kamu bisa berharap, kamu bisa minta, kamu bisa doa, kamu bisa mimpi yang besar. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab. Yuk kita bangkit berdiri, kita sambut. Di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan. Lagi angkat tanganmu sama-sama.